yang berikut fungsi. Fungsi adalah suatu blok program yang diberi nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dengan menyederhanakannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kumpulan fungsi dapat ditulis ke dalam file dan dapat digunakan oleh program-program lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Fungsi-fungsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Fungsi nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu. Sedangkan fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Membuat fungsi dalam JavaScript dibuat menggunakan kata kunci function dengan bentuk umum penggunaan seperti tampak pada layar berikut. Oke, ini adalah contoh dari fungsi. Kemudian kita masuk ke desktop. Pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi dengan nama kali fungsi. Fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B. Nilai dari parameter tersebut selanjutnya akan diproses dan dikalikan di dalam fungsi, dan hasilnya akan dikembalikan lagi sebagai hasil fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel bantu yang dapat di dalam bagian fungsi. Itu perhatikan di layar. Oke. Untuk fungsi tanpa nilai balik badan, yaitu fungsi hanya berisi perintah-perintah tertentu dan tidak disertai dengan pengembalian nilai menggunakan perintah returns. Perhatikan kode di layar. Oke. Fungsi di layar hanya bertugas untuk mencetak string ES keluar layar sebanyak n kali setelah sama perintah di dalam badan fungsi selesai. Dilaksanakan eksekusi program akan kembali ke baris memanggil fungsi bertanggul tak memanggil fungsi setelah fungsi didefinisikan.
Kita dapat menggunakan fungsi tersebut dengan cara memanggilnya pada saat pemanggilan fungsi. Pada saat itu, kita perlu menyertakan nilai untuk parameter jika ada untuk memanggil fungsi yang memiliki nilai balik. Kita dapat menyambung akhirnya ke suatu variabel. Sebagai contoh, itu untuk memanggil fungsi kita dapat menggunakan kode seperti kode berikut. Buat lagi di sini. Oke. Pada contoh di layar, 10 dan 20 disebut argumen atau parameter yang akan dikirimkan ke dalam nilai 10, kemudian disalin ke parameter A, dan nilai 20 untuk parameter B. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat dipanggil untuk nilai parameter yang berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan akan berbeda. Kemudian untuk sebagai contohnya, kali ini kita membuat 20 akan menghasilkan 200. Fungsi kali 2,3 akan menghasilkan nilai 6 dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh pemanggilan fungsi dengan nilai balik. Perhatikan pada layar.
Anda tidak terlalu suka dengan menggunakan variabel bantu, maka pemanggilan fungsi di layar dapat dilakukan seperti pada kode berikut. Di sini Anda bisa merubah ini menjadi 2, kemudian nilai B nya Anda bisa mengubahnya menjadi 3. Oke. Berbeda dengan fungsi yang memiliki nilai, pemanggilan fungsi tata nilai balik tidak penuh ditampung ke dalam variabel. Oke. Kemudian kita masuk ke berikut, yaitu parameter fungsi. Meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, pada umumnya room suatu fungsi akan memiliki satu parameter atau lebih parameter. Parameter adalah variabel penampung nilai yang nantinya akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan parameter, dan kemudian parameter akan kirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter menjadikan fungsi bersifat dinamis, artinya nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah tergantung dari nilai yang dikirim atau dilewatkan. Pada saat fungsi tersebut dipanggil, terdapat dua istilah yang perlu Anda ketahui pada saat bekerja dengan fungsi, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang dapat pada definisi fungsi, sedangkan parameter aktual adalah nilai sebenarnya yang akan dikirimkan ke fungsi. Parameter aktual juga disebut dengan istilah argumen. Oke, perhatikan contoh pada CMD berikut. Pada kode di layar, K dan B disebut parameter formal, sedangkan A dan B disebut parameter aktual. Kemudian yang berikut itu melewatkan parameter ke dalam fungsi. Melewatkan parameter ke dalam fungsi dalam JavaScript, nilai parameter dari tipe primitif yaitu number string dan boolean secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi menggunakan mekanisme pass by value. Sedangkan nilai parameter yang bertipe objek akan dilewatkan menggunakan mekanisme pass by reference. Dimulai dengan pass by value. Pada mekanisme pass by value terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Dengan demikian, perubahan nilai yang terjadi pada parameter formal tidak akan
sama dengan nilai parameter aktual. Perubahan nilai yang terjadi pada adat by atau di dalam murni tidak akan mempengaruhi nilai X dan Y di luar fungsi. Hal ini disebabkan karena A, B, dan C merupakan variabel yang masing-masing berada di alamat memori berbeda. Demikian, nilai terhadap variabel tidak akan mengubah nilai X dan nilai Y. Kemudian yang berikut pass by reference. Kita akan membahas tentang pass by reference seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ketika kita melewatkan objek dari tipe objek dan turunan-turunannya, JavaScript secara otomatis akan menerapkan pass by reference. Pada mekanisme ini tidak terjadi penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Pada pass by reference, parameter formal dan parameter aktual merupakan dua referensi yang menunjukkan ke satu objek yang sama. Oke. Perhatikan pada contoh di layar. Pada contoh kode di layar, OBJ dan A merupakan dua referensi yang menunjukkan ke satu objek yang sama. Dengan demikian, di dalam badan fungsi kita dapat mengubah properti X dari objek tersebut melalui reference X. Nilai tersebut juga dapat dilihat dari luar fungsi melalui reference OBJ. OBJ ini berarti bahwa OBJ X A titik X sama karena
hanya terdapat satu objek yang memiliki nama, yakni obj dan A. Yang berikutnya kita akan mempelajari parameter dengan nilai default. JavaScript mengizinkan kita untuk menentukan nilai awal atau tipe dari satu parameter seperti ini. Sering disebut parameter opsional atau parameter default. Parameter opsional merupakan fitur baru di dalam JavaScript yang dikenal pada ECMAScript. Perhatikan contoh berikut. Di layar laptop itu parameter opsional yang memiliki nilai awal 10. Melalui cara ini, fungsi cetak di layar dapat dipanggil tanpa argumen. Itu seperti ini. Ketika dipanggil tanpa argumen nilai A, yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Jika parameter A ingin diisi dengan nilai lain, maka kita perlu menjadikan nilai tersebut sebagai argumen pada saat pemanggilan fungsi seperti berikut. Pemanggilan fungsi seperti berikut. Pada pemanggilan fungsi cetak di layar, parameter akan diisi dengan nilai. Jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter, maka parameter opsional dapat digabung dengan parameter non-opsional. Asalkan parameter opsional ditempatkan di posisi akhir pada contoh berikut.
Satu fungsi dapat memiliki parameter opsional lebih dari satu asalkan parameter opsional tersebut ditempatkan setelah parameter non-opsional, seperti contoh yang ini. Oke, berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pendefinisian fungsi dengan parameter fungsional di Visual Studio Code. Oke. Oke. Yang berikut kita masuk ke variabel leg argumen dalam JavaScript. Variabel leg argumen dalam JavaScript sebagian besar berbahasa pemrograman mendukung fasilitas variabel leg. Argumen dengan fasilitas ini
Suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda. Dalam JavaScript, kita dapat mengimplementasikan fasilitas ini menggunakan array sebagai parameter. Fungsi sum berguna untuk menjumlahkan beberapa bilangan fungsi. Fungsi sum di layar hanya memiliki satu parameter bertipe array. Meskipun demikian, pada saat pemanggilan fungsi, kita dapat melewatkan array dengan jumlah elemen berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda. JavaScript menyediakan cara yang lebih sederhana untuk menangani permasalahan seperti di layar, yaitu dengan menggunakan respirometer. Respirometer adalah istilah untuk parameter yang diawali dengan tanda titik 3 kali. Dengan respirometer, kode di layar dapat ditulis sebagai berikut menggunakan node respirometer. Kali ini kita tidak perlu menggunakan tanda kurung sikup pada saat memanggil fungsi sum, karena fungsi tersebut dapat dipanggil dengan jumlah argumen. Oke, yang berikut kita masuk ke fungsi tanpa nama. Fungsi tanpa dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat tanpa menggunakan nama tertentu. Fungsi seperti ini sering disebut animals function. Selanjutnya, fungsi tersebut dapat diperlakukan sebagai nilai, misalnya untuk diisikan ke variabel maupun dijadikan sebagai parameter fungsi. Perhatikan pada kode berikut pada CMD.
Pada kode di layar, kita membuat fungsi tanpa nama yang melakukan operasi penjumlahan antara A dan B. Fungsi tersebut kemudian diisikan ke dalam variabel tambah. Dengan demikian, kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut. Fungsi tanpa nama juga ditulis menggunakan tanda panah, sama dengan lebih besar, dan ia tampak pada kunci function seperti berikut. Anda dapat menguji kode di layar menggunakan terminal ERPL. Hasilnya adalah 19. Berikut ini kode lengkap yang menunjukkan pembuatan dan penggunaan fungsi tanpa nama. Perhatikan contoh di layar. Hasilnya di sini adalah 19. Yang berikut kita masuk ke fungsi callback. Fungsi callback, fungsi yang digunakan sebagai parameter suatu fungsi, dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain. Fungsi seperti ini dikenal dengan fungsi callback atau high order function, yaitu fungsi yang akan dieksekusi sebelum fungsi utama dieksekusi. Membuat fungsi di dalam fungsi lain. Membuat fungsi di dalam fungsi lain, JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung pendefinisian fungsi, bidang fungsi-fungsi yang terdapat di dalam fungsi lain. Itu sering disebut juga fungsi lokal, yang dikatakan fungsi lokal karena fungsi bersangkutan hanya dikenal dengan fungsi tempat dirinya berada. Perhatikan contoh berikut.
Pada contoh di layar, fungsi kuadrat merupakan fungsi lokal yang didefinisikan di dalam fungsi hipotenusa. Dengan demikian, fungsi kuadrat tidak dapat dipanggil dari luar fungsi hipotenusa.